Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan menjelaskan materi di bab statistika, yaitu cara pengolahan data. Nah, statistika ini di dalam matematika digunakan untuk mengolah data, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang, pada bentuk tabel, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Nah, itu sudah kita pelajari statistik pada saat kelas 7, yaitu menyajikan data dalam beberapa diagram. Nah, anak-anak Ibu bisa scroll down ke bawah tentang materi statistik yang telah Ibu jelaskan di kelas 7 apabila ada yang masih lupa. Nah, untuk materi di kelas 8 ini statistikanya kita akan bahas untuk pengolahan data. Nah, di sini kita menggunakan cara pengolahan data. Yang pertama kita menggunakan ukuran pemusatan data, yaitu ada 3. Min atau rata-rata, yaitu rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kemudian median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya nih. Contoh ini adalah contoh pada data tunggal. Data tunggal itu datanya seperti ini nih, data tunggal. Kalau dia data kelompok, nanti Ibu sajikan dia dalam bentuk tabel, sudah dikelompokkan. Nah, ini masih acak, masih dalam bentuk data tunggal. Diberikan 10 data, yaitu 5, 6, 3, 2, 5, 7, 6, 9, 7, 6. Tentukanlah rata-rata, yaitu min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, kita diminta untuk mencari min, median, dan modus dari 10 data tersebut. Nah, caranya kita cari dulu yang pertama, yaitu min atau rata-rata. Nah, sebelum kita menentukan minnya, kita pertama data harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu data yang tadi ini kita urutkan dulu menjadi seperti ini. Kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 2, kemudian 3, kemudian 5. Ternyata 5-nya ada 2 nih, berarti 5, 5. Kemudian ada 6, 6-nya juga ada 3. Ini 6-nya satu lagi, ini 6-nya satu lagi. Kemudian setelah 6 adalah 7, 7-nya juga ada 2, maka 7, 7 lalu angka 9. Nah, ini datanya setelah kita hitung itu udah pas, yaitu ada 10 datanya. Nah, selanjutnya kita mencari min atau rata-rata. Rumus mencari min atau rata-rata yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jadi kita jumlahin semuanya ini, lalu kita bagi dengan seluruhnya ada berapa. Misal di sini Ibu udah tulis 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9. Habis itu kita bagi dengan 10 karena tadi totalnya ini ada 10 data. Lalu kalau kita jumlahkan, ini totalnya 2 tambah 3 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 6 21 tambah 6 27 27 tambah 6 33 33 tambah 7 40 40 tambah 7 47 47 tambah 9 56. Berarti totalnya adalah 56 kemudian bagi 10. Nah, 56 bagi 10 sama dengan 5,6. Nah, itu adalah rata-rata dari 10 data ini. Jadi kalau misalkan ini adalah datanya ada 10 data ini, maka rata-ratanya adalah 5,6. Selanjutnya adalah median. Nah, selanjutnya median adalah nilai tengah. Nah, tadi kita udah urutkan ya dari datanya terkecil hingga terbesar. Maka nilai ini tadi ada 10 buah data. Maka kita mencari nilai tengahnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tengah-tengahnya berapa? Karena dia mencari median itu nilai tengah, kita ambillah tengah-tengahnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini tengah-tengahnya. Di sini 4, ke sini 4. Berarti yang tengahnya ada 2. Berarti 6 sama 6. Maka mediannya tinggal kita tambahin aja. Maka karena dia nilai tengahnya ada 2, maka 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Inilah mediannya. Oke, jadi median itu nilai tengah, nilai yang di tengah-tengah. Karena dia data genap, jadi yang di tengah-tengahnya ada 2. Jadi median dari data ini adalah 6.
Nah, kemudian modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi dari data yang kita urutkan ini kita bisa lihat data yang paling sering atau yang paling banyak muncul. Berarti adalah berapa nih? 2 ada 1, 3 ada 1, 5 ada 2, 6 ada 3, 7 ada 2, 9-nya 1. Berarti yang paling banyak muncul nih adalah 6. Maka modusnya adalah 6 karena modus nilai yang paling banyak muncul itu adalah 6, yaitu 3 kali. Nah, apakah median sama modus itu selalu sama? Tidak, ini kebetulan saja datanya sama, tapi tidak selalu sama. Nah, jadi kita udah bisa mencari nilai median dan modus. Nah, bagaimana kalau kita mencari data tunggal yang ganjil? Tadi kan kita berikan data yang genap. Nah, bagaimana kalau kita mencari min, median, dan modus untuk data ganjil? Contoh seperti ini. Nah, contoh ini untuk data ganjil. Di sini Ibu sudah menuliskan datanya. Tentukanlah min, median, dan modus dari data ini. Jadi datanya ada 5, 9, 6, 7, 9, 8, 4, 9, 6. Nah, kita harus menentukan min, median, dan modusnya. Pertama, kita harus urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini Ibu sudah urutkan menjadi 4, 5, 6-nya 2 kali, kemudian 7, 8, dan 9-nya 3 kali. Jadi kalau kita hitung, total data yang ada ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, maka dia adalah data ganjil. Nah, pertama kita harus mencari min atau rata-ratanya. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Maka kita jumlahin dulu. 4 ditambah 5 ditambah 6. Ditambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 9, tambah 9, lalu dibagi banyak data yaitu 9. Nah, kalau kita jumlahin semuanya ini adalah 63. Nah, 63 bagi 9 sama dengan berapa? 7. Maka rata-ratanya adalah 7. Nah, selanjutnya untuk mencari median yaitu nilai tengah, maka kita di sini sudah Ibu tuliskan data yang sudah kita urutkan tadi, maka kita hitung. Di sini datanya ada berapa tadi? Ada 9. Maka tengah-tengahnya adalah data ke berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka tengah-tengahnya adalah ini 7. Oke, karena dia data ganjil, mudah sekali kalau ganjil, maka dia cuma 1 tengah-tengahnya. Kalau dia genap, itu kayak tadi. Nah, dia ada 2 yang di tengah-tengah. Kalau dia ganjil, cuma 1 di tengah-tengahnya. Otomatis yang inilah menjadi mediannya. Maka kita tidak perlu lagi mencari atau membaginya, maka 7 itu adalah mediannya. Mediannya adalah 7. Selanjutnya, modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini datanya sudah Ibu salin lagi. 4, 5, 6-nya 2 kali, 7-nya sekali, 8-nya sekali, 9-nya ada 3 kali. Maka otomatis dapat kita lihat dari data ini bahwa modusnya adalah 9. Karena di sini 9 paling banyak muncul, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Nah, maka modusnya adalah 9. Seperti itu saja cara menentukan modus, median, dan min pada data tunggal. Nah, selanjutnya kita mencari modus, median, min pada data kelompok. Nah, selanjutnya adalah data kelompok. Data kelompok itu adalah data yang sudah dikelompokkan dan sudah dihitung frekuensinya atau banyak datanya. Nah, untuk mencari data kelompok ini kita menggunakan beberapa perbedaan. Yang pertama untuk min sama ya. Min itu adalah rata-rata jumlah seluruh data per banyak data. Begitu cara mencarinya. Atau kita bisa mencari min itu dengan mengalihkan data tersebut dikali frekuensi. XI kali FI. X ini datanya, F ini X itu datanya, F itu frekuensinya. Jadi data dikali frekuensi per banyak data. N itu banyak data. Kemudian untuk median. Median adalah nilai tengah. Nah, untuk median data ganjil dengan data genap itu berbeda untuk mencarinya. Pertama, kalau untuk data ganjil, rumus mencarinya adalah XN tambah 1 per 2. Yaitu data ke N ditambahin 1 bagi 2. X itu data ya, kemudian data genap yaitu data ke N ditambah per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 bagi 2. Kemudian modus itu sama, nilai yang paling banyak muncul kita langsung bisa melihatnya dari data yang diberikan. Nah,
Kita lihat dari contoh langsung saja. Kita tentukan min, median, dan modus dari data ini. Nah, ini sudah Ibu sajikan data kelompok, yaitu data yang Ibu sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada nilai, ada frekuensi. Ini adalah nilai ulangan dari 20 siswa, yaitu frekuensi itu adalah banyak datanya. Jadi nilai 60 itu ada 5 orang, nilai 70 ada 6 orang, nilai 80 itu ada 4 orang, 93 orang, dan 100 itu 2 orang. Jadi kalau kita totalin, ini 5 tambah 6 11, tambah 4 15, tambah 3 18, tambah 2 20. Jadi siswanya tuh ada 20 orang. Nah, inilah nilai-nilai ulangannya. Nah, di sini kita ingin mencari min, median, dan modusnya. Nah, karena ini jumlahnya tadi frekuensi, yaitu jumlah datanya itu 20, maka otomatis ini adalah data genap. Maka kita akan mencari min, median, dan modus untuk data genap ini. Namun, data kelompok ini tidak perlu kita urutkan lagi ya, karena di sini sudah diurutkan bahwa udah ada datanya 60, udah ada 70, 80, 90, 100, dan frekuensinya juga sudah dituliskan berapa. Nah, kita langsung aja mencari minnya atau rata-rata. Nah, untuk mencari min atau rata-rata, rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa XI dikali FI banyak data, data dikali banyak data. Nah, di sini per N. Nah, di sini kan udah tahu nih, 60-nya ada 5, 70-nya ada 6, 80-nya ada 4, 90 ada 3, 100 ada 2. Maka tinggal kita kaliin aja. X ini anggap S, ini anggap F. Berarti 60 dikali 5. Karena kan 60-nya ada 5 kali, maka tinggal kita kaliin aja. Kemudian 70-nya ada 6, berarti 70 kali 6 tambah 80 kali 4 tambah 90 kali 3 tambah 100 kali 2 per jumlah seluruh datanya berapa? Tinggal kita tambahin aja frekuensinya. 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nah, kalau kita totalin ini berapa? Ini sama dengan jadinya berapa? Nih, setelah kita kaliin jadinya 60 kali 5 300, 70 kali 6 420, 80 kali 4 320, 90 kali 3 270, 100 kali 2 200 per jumlah di bawahnya ini adalah 20. Kalau kita jumlahin seluruhnya ini adalah 1510 per 20. Kita bagi, maka ini kita bisa coret 151 bagi 2 dapatlah 75,5. Nah, ini adalah rata-rata nilai ulangan atau nilai ulangan matematika 20 siswa ini adalah 75,5. Lalu bagaimana kita mencari mediannya atau nilai tengahnya? Nah, median atau nilai tengahnya, kita karena tadi datanya adalah genap, maka kita pakai rumus median untuk data genap, yaitu XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 per 2. Nah, bagaimana cara memakai rumusnya? Ingat, X itu adalah data, N itu adalah jumlah data seluruhnya. Maka kalau kita tulis, tadi kan kita udah tahu bahwa jumlah datanya ada berapa? Ada 20. Maka bisa kita tulis X, N-nya kan 20, berarti 20 per 2 tambah X 20 per 2 tambah 1, kemudian dibagi 2. Maka dapatlah hasilnya 20 bagi 2 dapatnya X 10 tambah 20 bagi 2 10 tambah 1 11, X 11 per 2. X10 ini artinya apa? X tadi kan Ibu bilang data. Ini X itu adalah data ya. Nih. Maka kalau X10 artinya data ke-10. X11 artinya data ke-11. Maka kalau dari sini bisa kita hitung. Data ini 60 ini dari data 1, 2, 3, 4, 5 itu di data 60. Kemudian kalau data ke-6. Data ke-6, 5 tambah 6 berapa? 11. Berarti dimulai dari 1 sampai 5 itu nilainya 60. Berarti dimulai dari data ke-6 sampai data ke-11 itu adalah 70. Maka data ke-10 ada di sini. Data ke-11 juga ada di sini.
Paham? Ibu ulangi ya. Tadi kan pertanyaannya adalah kita harus mencari data ke-10 dan data ke-11. Lalu data ke-10 kalau lihat dari tabel, ingat 60 ada 5 buah, 70 ada 6, 80 ada 4. Kalau kita tulis nih urutin, jadi 60, 60, 60, 60, 60 sampai 5. Terus 70 ada 6. Di 70, 70, 70, 70, 70 sampai 6 kali. Ini udah 6 ya, belum ini 70. Nah, berarti data ke-10, ingat data 1 sampai 5 itu 60. Berarti dimulai dari 6, berarti 5 tambah 6, 11. Berarti dimulai data ke-6 sampai data ke-11 itu adalah 70. Nah, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5 itu sama 60. Dimulai dari data ke-6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, kelebihan 1 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu adalah data ke-70. Maka data ke-10 ada di sini. Data ke-11 ada di sini. Maka mediannya dapat kita cari. Data ke-10-nya tadi 70, data ke-11-nya juga 70. Maka 70 tambah 70 bagi 2, 140 bagi 2 sama dengan mediannya adalah 70. Nah, begitu. Kalau kita bisa lihat di sininya. Jadi kalau misalnya ibu bilang data ke-15 di mana? Maka kita tinggal hitung nih frekuensinya. 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15. Nah, 15 berhenti di sini, maka data ke-15 80. Tadi 5 tambah 6 11. Berarti dimulai dari data 12, 13, 14, 15 itu ada di nilai 80. Nah, seperti itu cara melihat data keberapanya. Nah, begitulah untuk mencari median untuk data genap. Jadi kita cari dulu data menggunakan rumus ini. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, kita perhatikan lagi ke tabel. Nah, dari tabel ini tuh bisa kita lihat bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah 70, yaitu 6 kali. Maka kita langsung dapat modusnya adalah 60. Karena nilai 60 tuh muncul sebanyak 6 kali. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaannya tuh sedikit berbeda, misalkan begini. Jika standar atau KKM kelulusan nilai ulangan adalah 80, berapa banyak siswa yang lulus? Nah, berarti standarnya 80, maka kita ngitungnya dari sini. Yang 80 itu ada berapa? 4, 90 ada 3, 100 ada 2. Berarti banyak siswa yang lulus adalah 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 orang. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini. Jika standar kelulusan itu berdasarkan nilai mediannya, berapakah banyak siswa yang lulus? Nah, kita harus tahu dulu mediannya berapa. Nah, kebetulan karena kita udah cari tadi mediannya di sini adalah 70, maka kita tetapkan 70 adalah mediannya. Maka banyak siswa yang lulus adalah berapa? 6 tambah 4, 10 tambah 13 tambah 2, 15. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nih berkoma-koma, misalnya mediannya nggak 70, misalnya mediannya itu dapat 72 misalkan. Maka jika standar kelulusan atau KKM-nya itu berdasarkan median dan kebetulan misalnya nih mediannya itu 72, berapakah banyak siswa yang lulus? Maka 70 nggak kita hitung karena dia lulusnya 72, berarti 70 nggak kita anggap. Maka kita mulailah dari angka 80. Walaupun angka 72 nggak ada di sini, berarti ini dimulai dari 80. Seperti itu cara mencari median, min, maupun modus dari suatu data kelompok. Nah, selanjutnya kita akan mencari median, min, dan modus untuk data kelompok ganjil. Untuk data ganjil, di sini Ibu sudah menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi, penyajian data statistik itu tidak harus dalam bentuk tabel saja, bisa dalam bentuk diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Nah, di sini ada diagram batang adalah jumlah nilai siswa yang mendatar ini nilai siswa, yang vertikal ini adalah frekuensi atau banyak data. Nah, nilai 50 itu ada 5 orang. Nilai 60 ada 10 orang, nilai 70 ada 3 orang, dan nilai 80 ada 15 orang.
Nah, tentukanlah min, median, dan modus dari diagram tersebut. Nah, pertama kita harus mencari dulu min atau rata-ratanya, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data ini, lalu lalu dibagi dengan banyak data. Jumlah seluruh data ada data 50, ada 5. Data 60 ada 10, maka tinggal kita kalikan saja. 50 dikali 5 ditambah 60 kali 10 tambah 70 kali 3 tambah 80 dikali 15. Di sini sengaja Ibu tulis ya di atasnya biar mudah, karena ini kan nanti biar mudah melihatnya. Kalau pada soal biasanya tidak ditulis di atasnya, kita harus lihat dulu, kita samakan ini berapa, harus lihat dulu. Nah, lanjut. Nah, setelah kita kalikan atasnya, baru bawahnya dibagi banyak data. Tinggal kita tambahin aja frekuensinya, 5 tambah 10 tambah 3 tambah 15. Maka setelah kita kalikan, 50 kali 5 250, 60 kali 10 600, 70 kali 3 210, 80 kali 15 adalah 1200 dibagi 33. Nah, kalau kita jumlahkan semua ini, dapatlah hasilnya yaitu 2260, lalu dibagi 33, maka dapatlah min atau rata-ratanya 68,48. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Nah, untuk median nilai tengah data ganjil, kita menggunakan rumus median X N tambah 1/2, dengan N adalah banyak data. Jadi kita udah tahu tadi banyak datanya itu adalah 33, maka tinggal kita substitusi aja. N-nya diganti dengan 33, maka X 33 tambah 1 bagi 2. 33 tambah 1 adalah 34. 34 bagi 2 sama dengan 17. X 17 artinya data ke-17. Berarti mediannya adalah data ke-17. Kita tinggal mencari data ke-17 itu berapa. Nah, kalau kita lihat di sini nilai siswa 50, ada 5 siswa, berarti data ke-1 sampai ke-5 adalah datanya 50. Nah, 5 tambah 10 15, berarti terakhir data 15. Kita mencari data 17. Berarti sampai sini baru data ke 15. Maka 15 kita tambahin lagi, 15 tambah 3 18. Berarti data ke-17 ada di sini. Kenapa Ibu tahunya data 17 di sini? Karena di sini tadi 15. Maka otomatis 16, 17, 18 ada di sini. Maka data ke-17 adalah 70. Maka sama dengan mediannya adalah 70. Selanjutnya modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat pada tabel, nah gampang sekali. Kita lihat aja tabel dengan frekuensinya yang paling tinggi. Otomatis di sini yang frekuensi yang paling tinggi adalah 15, yaitu data dengan nilai siswa 80. Maka modusnya adalah 80, karena 80 muncul sebanyak 15 kali. Oke, maka modusnya adalah 80. Nah, jika contohnya seperti ini, kalau tadi kita mencari nilai min, kalau ini nilai minnya sudah diketahui, jadi diberikan data kelompok seperti ini. Nah, jika rata-rata atau min dari data kelompok ini adalah nilainya 74, maka nilai n-nya adalah, nah di sini ada nilai n yang tidak diketahui berapa frekuensi. Jadi kita diminta mencari frekuensi. Maka kita langsung aja ke rumusnya. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, minnya tadi berapa? 74, sama dengan kita langsung substitusi aja. Berarti 60 kali 5 tambah 70 kali n, walaupun n-nya nggak tahu, dikali n aja. Tambah 80 kali 4, tambah 90 kali 3, tambah 100 kali 1. Perbanyak seluruhnya, berarti 5 tambah n, tambah 4, tambah 3, tambah 1. Nah, setelah itu kita tambahin. Ini 60 kali 5, 300, tambah 70n, tambah 320, tambah 270, tambah 100. Setelah kita jumlahin, dapatlah hasilnya 990 tambah 70n. Nah, ini kalau kita tambahin 5, tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 1, 13, tambah n. Nah, kalau bentuknya seperti ini, masih ingat pelajaran kelas 1, artinya kita kali silang, berarti 74 dikali 13 tambah n sama dengan 990 tambah 70n.
Maka kalau kita kali silang, maka ini 74 dikali 13N sama dengan 990 tambah 70N. Ini kan nggak ada yang mau dikali, jadi ini tetap aja. Maka ini tinggal kita kaliin, 74 kali 13 itu kan dapatnya 962. 74 dikali N tambah 74N sama dengan 990 tambah 70N. Lalu kita pindah ruasin aja. Jadi ini 74N, yang 70N ini pindah ke sini jadi ini kurang, karena ini positif, pindah ruas jadi negatif. 70N sama dengan nih 990, ini 962 nya pindah jadi kurang 962. Maka 74N kurang 70N dapatlah 4N sama dengan 990 dikurang 962 dapatlah hasilnya 28. Maka N sama dengan 28 bagi 4. Maka N sama dengan 7. Maka kita dapat nilai N-nya atau frekuensi dari 70 ini adalah 7. Begitulah cara mencari N. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu ada jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Dan yang kedua adalah kuartil. Kuartil itu terbagi atas 3, yaitu kuartil bawah atau disebut juga dengan Q1. Kemudian kuartil tengah atau Q2 yang biasa kita sebut dengan median. Jadi, dan selanjutnya kuartil atas yaitu Q3. Nah, di sini Ibu langsung aja ke contohnya. Contoh, ada data tunggal 1, 3, 5, 9, 10, 7. Tentukanlah jangkauan Q1 dan Q3-nya. Nah, kita harus pertama kali jika diberikan data tunggal, kita harus urutkan dia dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, kita urutkan menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 10. Nah, setelah itu kita cari jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kita bisa lihat dari situ data terbesarnya adalah 10 dan data terkecilnya 1. Maka bisa kita tulis sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 8. Nah, seperti itu cara mencari jangkauan. Yang kedua, kuartil bawah atau Q1. Ingat, di sini adalah data tunggal untuk data genap, karena kalau kita hitung di sini jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menentukan kuartil bawah dan kuartil atas kita perlu melihat dia data genap atau data ganjil. Nah, setelah kita urutkan, tadi kita udah urutkan ya, ini adalah data genap. Maka kalau 6 berarti tengah-tengahnya ini kan. Nah, ini adalah kuartil 2 atau tengah-tengahnya ini 5 tambah 7. 12 bagi 2, 6. Nah, itu adalah Q2. Sekarang kita hanya fokus ke Q1 atau kuartil bawah. Kita bisa potong nih menjadi 2 bagian. Kalau dia data genap, maka tinggal kita lihat. Nah, bagian yang ke kiri dengan bagian ke kanan terbagi 2. Bagian ke kiri ini adalah bagian Q1. Bagian ke kanan itu adalah Q3. Nah, tengah-tengahnya ini adalah Q2. Karena kita fokus ke Q1, maka ada 3 nih, 5, 3, 1. Kuartil bawah yang tengah-tengahnya yang mana? Yang ini. Maka kuartil bawahnya adalah 3. Nah, seperti itu. Lanjut, kuartil atas Q3. Nah, Q3 itu barisan sebelah kanan, maka 7, 9, 10. Maka yang paling tengah adalah 9. Maka kuartil atas 1/3-nya adalah 9. Nah, seperti itu caranya. Lanjut, apabila data tunggalnya itu dia merupakan data ganjil, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah jangkauan Q1, Q2, dan Q3. Nah, pertama kita harus urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8-nya 2 kali, 8, 8, dan 9. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti udah pas ya, 7. Setelah kita urutkan, maka kita lihat data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar adalah 9. Maka 9, data terkecilnya 1. 9 kurang 1, 8. Maka jangkauannya 8.
Kemudian menentukan kuartil bawah atau Q1. Tadi ini sudah ganjil. Maka kita cari dulu bagian tengah atau mediannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini posisi yang paling tengah. Maka posisi yang paling tengah ini adalah Q2 atau mediannya. Maka kita tidak boleh membaginya menjadi 2 kalau dia genap. Kalau dia genap kan kita tinggal potong nih menjadi 2 bagian. Kalau dia ganjil, maka yang tengah ini menjadi median. Maka kita hanya boleh memakai yang ini. Maka bagian ini boleh daerah Q1, dari sini itu daerah Q3. Maka dari Q1 yang bagian ini daerahnya tengah-tengahnya yang mana? 3. Maka Q1 adanya adalah 3. Lanjut kuartil atas dari daerah ini ke sini ada 3 juga. Maka tinggal kita lihat tengah-tengahnya berapa? 8. Maka itu adalah kuartil 3. Begitulah cara mencari ukuran penyebaran data kuartil, jangkauan, kuartil atas dan bawah. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat anak-anak Ibu pahami. Apabila tidak paham, silakan bertanya ya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.